tujuan dari triase theological dalam teologi Kristen. Dan ini yang sebenarnya kepentingannya. Ya, mengapa ada metafora triase theological yang didapatkan dari apa yang dilakukan oleh para medis di ruang instalasi gawat darurat. Ya, triase theological yang digagas oleh Albert Mohler dan dikembangkan oleh Gavin Otlund tersebut mempunyai signifikansi di dalam teologi Kristen. Setidaknya ada dua tujuan utamanya. Yang pertama, membantu kita menentukan prioritas doktrinal ke dalam kategori-kategori menurut urgensinya. Dan yang kedua, itu akan membantu kita memelihara persekutuan di antara umat Kristen dengan cara menghindari perpecahan dan pemisahan yang disebabkan oleh sektarianisme doktrinal dan minimalisme doktrinal. Apa itu sektarianisme doktrinal dan minimalisme doktrinal akan saya jelaskan nanti di sini. Maka saudara perhatikan ini, karena sekali lagi triase theological ini adalah merupakan pelajaran yang baru atau hal yang baru dalam 2 dekade terakhir ini atau 20 tahun terakhir ini di dalam perkembangan teologi Kristen demi kita memelihara persekutuan ya, antar atau internal umat Kristen. Nah, setiap orang tentu saja bertindak atas dasar anggapan-anggapan atau asumsi-asumsi. Ini yang saya sebut sebagai paradigma tadi. Kita menyebutnya sebagai paradigma atau kerangka berpikir. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap diri, terhadap lingkungan yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Sebagai contoh, orang ateis yang mengatakan tidak ada Allah pasti mempercayai anggapan dasar tersebut. Karena mempercayai hal itu, maka pandangannya terhadap dunia, umat manusia, dan masa depan sama sekali berbeda dengan orang percaya bahwa Allah itu ada. Sebaliknya, ya, orang teis atau yang percaya bahwa Allah ada, karena mereka mempunyai kepercayaan itu, maka mereka akan memberikan banyak sekali bukti yang kuat untuk mendukung kepercayaan itu. Tetapi sebagai dasarnya adalah bahwa ia yakin anggapannya bahwa Allah ada. Dengan demikian, paradigma seseorang tentang berbagai doktrin Kristen yang diyakini akan memberikan pengaruh terhadap tindakan-tindakan dan hubungan-hubungannya dengan gereja, dengan pelayanan dan kehidupan, dan dengan sesama orang-orang percaya. Bahkan lebih luas lagi hubungannya dengan orang-orang yang bukan Kristen. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Ya, kita akan melihat manfaat atau signifikansi dari triase theological. Yang pertama, membantu kita menemukan prioritas doktrinal. Triase theological adalah gagasan bahwa komunitas Kristen itu harus memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan doktrinal. Triase theological ini merupakan sebuah cara berpikir, paradigma berpikir teologis bagi para teolog, pemimpin, pendeta, pengajar, mahasiswa, bahkan jemaat Kristen untuk dapat memberikan nilai prioritas yang berbeda pada berbagai tingkatan doktrin Kristen. Tentu saya harus menegaskan ini. Semua doktrin atau semua kebenaran adalah kebenaran Allah dan tidak ada doktrin Kristen yang tidak berguna. Tetapi perhatikan baik, doktrin-doktrin Kristen meskipun semuanya berguna, namun tidak semua doktrin memiliki tingkat prioritas atau nilai yang sama. Saya percaya bahwa doktrin-doktrin itu penting untuk menjawab setidaknya 3 pertanyaan bagi kita semua. Yaitu apa yang harus kita lakukan? Ini disebut sebagai ortodoksi, pandangan yang benar. Pertanyaan ini berkaitan dengan kebenaran. Yang kedua, apa yang seharusnya kita hargai? Ini berkaitan dengan ortokardia, hati yang benar. Pertanyaan ini berkaitan dengan spiritualitas. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya kita hidup? Ini disebut sebagai ortopraksi atau praktik hidup yang benar. Nah, pertanyaan ini, 3 hal ini berkaitan dengan hidup dan praktik kekristenan. Dengan demikian, kepala ortodoksi, hati ortokardia, dan tangan ortopraksi semua dianggap penting bagi teologi Kristen. Ya. Semua itu dianggap penting. Sebagai contoh misalnya, apa yang harus kita yakini tentang identitas Yesus? Apakah jawaban kita penting? Ya, jawaban kita penting. Bagaimana seharusnya kita hidup mengikuti pemahaman kita tentang identitas Yesus? Jika kita yakin seperti yang diyakini orang lain, kebanyakan orang lain bahwa Yesus hanyalah manusia biasa, maka menyembah dia merupakan suatu penyembahan berhala. Tetapi jika Yesus adalah anggota
dari Trinitas yang kudus, pribadi kedua dari Trinitas yang kudus, maka menyembah Dia merupakan suatu keharusan bagi kita. Maka saya katakan semua doktrin kebenaran itu penting, tetapi tidak semua doktrin memiliki tingkatan atau skala prioritas yang memberikan atau memberi pengaruh yang sama. Jadi tidak semua doktrin itu memiliki skala prioritas yang sama, dan tidak semua doktrin memberikan pengaruh yang sama. Artinya apa? Ada doktrin-doktrin yang memiliki tingkat prioritas dan pengaruh yang sangat besar berkaitan dengan kekristenan itu sendiri, dibandingkan dengan beberapa doktrin yang pengaruh sangat kecil dalam kehidupan dan pelayanan. Ya. Nah, Alkitab memberikan kita kategori-kategori prioritas doktrin dalam 4 kategori. Ya. Jadi semua konstruksi teologis masuk dalam salah satu dari 4 kategori ini. Yang pertama, doktrin-doktrin yang sehat, yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur semua ajaran dan doktrin lainnya. Saya tidak akan membacakan ayat ini bagi kita, tapi saudara bisa baca nanti, saya tunjukkan ayatnya. Ya, doktrin yang sehat, yang digunakan sebagai standar untuk mengukur semua ajaran doktrin lainnya. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 20, 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10, kemudian 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 5, 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 19, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5, Titus 1 ayat 9, dan Titus 2 ayat yang pertama. Yang kedua, doktrin-doktrin yang tidak sehat. Jadi yang pertama ada doktrin sehat, dan yang kedua ada doktrin yang tidak sehat. Doktrin tidak sehat adalah doktrin yang menyimpang jauh dari suatu doktrin yang sehat dalam keyakinan atau perilaku. Ayatnya ada yang menjelaskan doktrin tidak sehat ini. 1 Timotius 1 ya, ayat yang ke 1 Timotius 1 ayat 1, kemudian 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5, kemudian 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4, dan Titus 1 ayat yang ke-9. Nah, mereka yang terlibat dalam doktrin yang tidak sehat ini harus ditegur. Harus ditegur, harus dikoreksi untuk perbaikan, sehingga kembali kepada doktrin yang benar. Kemudian kategori yang ketiga, doktrin-doktrin palsu. Ini adalah doktrin-doktrin yang bersumber dari bidat atau ajaran sesat. Ada ayatnya, 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 20, 1 Timotius 4, kemudian 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3, 2 Petrus 2 ayat 12. Ya. Jadi ada ayat itu mengatakan bahwa ada doktrin palsu dari para bidat dan penyesat. Kemudian yang keempat, doktrin-doktrin yang dapat diperdebatkan atau dipersoalkan, yang terkait dengan isu-isu teologis, seperti kebebasan Kristen dan perilaku Kristen lainnya, di mana terdapat perbedaan pendapat yang dicapai dengan hermeneutik Alkitab yang ortodoks. Roma 14 misalnya sebagai contoh, 1 Korintus 8 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Atau ketika suatu isu teologis muncul di mana Alkitab tidak membahasnya, atau Alkitab bungkam terhadap isu tersebut, sehingga kesimpulan yang berbeda atas isu-isu tersebut hanyalah bersifat opini atau spekulasi teologis. Nah, jadi triase teologis itu berguna membantu kita dalam menetapkan kategori-kategori atau menetapkan prioritas doktrinal. Ya, doktrin sehat, doktrin tidak sehat. Kita dapat melihat doktrin-doktrin dari para bidat penyesat, ya, dan doktrin-doktrin yang dapat diperdebatkan atau doktrin-doktrin yang diperselisihkan di dalam kalangan Kristen sendiri. Nah, sekarang yang kedua, triase teologis itu membantu kita memelihara persekutuan internal umat Kristen. Nah, untuk yang pertama tadi nanti akan saya jelaskan di berikutnya setelah saya menjelaskan yang kedua, ya, manfaat atau tujuan atau signifikansi dari triase theological. Ya, yang kedua itu membantu memelihara persekutuan internal umat Kristen. Perhatikan baik, ada dua bahaya utama yang merusak persekutuan umat Kristen, yang menyebabkan perpecahan dan pemisahan, yaitu sektarianisme doktrinal dan minimalisme doktrinal. Jadi kita harus menghindari kedua ekstrim yang berbahaya ini bagi persekutuan umat Kristen. Kenapa? Karena di ujung spektrum yang satu itu akan mengarahkan kepada separatisme, ya, separatisme doktrinal. Sedangkan di ujung spektrum lainnya, ya, ini akan mengarahkan orang Kristen kepada bahaya kompromistis doktrinal.
Sementara sektarianisme doktrinal di ujung yang satu, ya, itu dapat mengarah ke separatisme doktrinal, maka minimalisme doktrinal itu di ujung spektrum lainnya dapat mengarah kepada bahaya kompromistis doktrinal. Disinilah triase teologikal dapat berguna untuk menumbuhkan saling pengertian dan rasa hormat di antara para pengikut Kristus dalam upaya memelihara persekutuan. Dan saya berpendapat bahwa theological triads atau triase teologikal adalah alat yang sangat berguna, bukan hanya dalam rangka memelihara persekutuan umat Kristen, tetapi juga dalam mengembangkan moderasi beragama. Ya, jadi selama beberapa tahun ini di Indonesia, ya, digemakan, disuarakan bagaimana setiap agama mengembangkan moderasi beragama. Kenapa? Karena moderasi beragama ini penting, ya, sangat penting sekali. Kita perlu memiliki sikap moderasi beragama. Ya. Moderasi beragama ini harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama, ya, dengan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini akan menghindarkan kita dari sikap ekstrim yang berlebihan, fanatik yang berlebihan, dan sikap revolusional dalam beragama. Jadi pada prinsipnya moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua spektrum ekstrim dalam beragama, yaitu spektrum ultra konservatif di satu sisi dan spektrum ekstrim kanan di satu sisi lainnya. Ya, satu spektrum ekstrim ultra konservatif atau ekstrim kanan, dan spektrum liberal atau ekstrim kiri di sisi lainnya. Karena itu moderasi beragama menjadi signifikan tidak hanya bagi terciptanya relasi-relasi konstruktif di antara agama-agama secara eksternal, ya, tetapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam satu agama seperti kekristenan yang terdiri dari berbagai macam aliran dan denominasi. Nah, konflik internal antar internal agama, ya, agama Kristen misalnya, tidak lebih ringan dari konflik eksternal antar agama. Karena itu moderasi beragama secara internal di kalangan Kristen juga penting dan harus kita dukung untuk dikembangkan bersama-sama, khusus dalam konteks kita bernegara di negara Pancasila, negara kesatuan NKRI Republik Indonesia ini. Karena itu moderasi beragama secara internal di kalangan Kristen sekali lagi penting dan keharusan untuk dikembangkan melalui langkah-langkah strategis yang melibatkan dan memaksimalkan peran semua pihak, termasuk para teolog, para pendeta, para pemimpin Kristen, dan semua elemen, ya, para guru, dosen, dan pengajar. Nah, triase teologikal itu adalah alat yang sangat penting, dan saudara akan lihat nanti dalam membantu, ya, memaksimalkan peran dari para pemimpin dan umat Kristen untuk memelihara kesatuan. Ya. Nah, itu tadi yang pertama. Ya. Jadi sektarianisme doktrinal adalah sikap permusuhan atau kebencian yang ditimbulkan akibat perbedaan doktrin yang berada pada tingkat 2 sekunder. Nanti saya jelaskan apa doktrin yang ada pada tingkat 2. Tingkat 3 tersier dan tingkat 4 adiapora dalam gereja lokal, denominasi atau organisasi pelayanan, di mana doktrin-doktrin tersebut diposisikan jadi doktrin tingkat pertama atau tingkat esensial dalam iman Kristen atau doktrin primer. Nanti saya akan jelaskan apa itu doktrin primer, apa itu doktrin sekunder, apa itu doktrin tersier, dan apa itu doktrin adiapora. Sebagai contoh, ya, soal atau masalah usia bumi atau waktu terjadinya peristiwa-peristiwa akhir zaman, ya, itu diangkat ke posisi yang paling penting yang setara dengan doktrin ketuhanan Yesus dan doktrin Trinitas. Lalu menganggap bahwa doktrin masalah usia bumi dan peristiwa-peristiwa akhir zaman itu sama pentingnya dengan doktrin ketuhanan Yesus dan doktrin Trinitas. Akibatnya apa? Orang beriman yang tidak setuju dengan hal-hal tersebut, yaitu doktrin-doktrin usia bumi dan doktrin-doktrin peristiwa terakhir itu, yang
diangkat oleh orang-orang tertentu ke doktrin esensial setingkat dengan ketuhanan Yesus dan doktrin Trinitas, orang-orang yang tidak setuju dengan hal itu dicurigai, tidak dipercaya, bahkan dianggap sesat oleh sektarianisme doktrinal. Contoh lainnya soal baptisan dan cara baptisan yang dilaksanakan percika atau celup. Ya. Paido baptism ataukah credo baptism yang berada pada tingkat sekunder dan tersier diangkatlah ke tingkat esensial, lalu menganggap orang-orang di kelompok yang berbeda sebagai bidat. Itu sektarianisme doktrinal. Contoh lain yang terkait dengan ajaran tentang persepuluhan, seharusnya berada pada tingkat tersier, bukan primer, tapi diangkat menjadi doktrin esensial setingkat dengan doktrin keselamatan, di mana kelompok-kelompok yang berseberangan dianggap sesat bahkan tidak selamat. Hal seperti inilah yang dilakukan oleh sektarianisme doktrinal terhadap saudara seiman. Terlihat di Facebook, terlihat di berbagai media sosial, ya, masalah persepuluhan, orang membidat-bidatkan, orang saling mengutuki, ya, dan saling serang satu sama lain, sesama saudara seiman. Karena mereka mengangkat soal persepuluhan ini dari yang tersier menjadi primer. Ya. Ini yang disebut dengan sektarianisme doktrinal. Akibatnya apa? Akhirnya terjadi pecah belah menjadi kelompok-kelompok kecil yang hampir tidak memiliki kesamaan. Dengar, apabila setiap hal remeh-temeh tidak penting yang kita yakini tentang kekristenan dan Alkitab menjadi doktrin penentu iman yang ingin kita bagikan atau ingin kita bedakan, akan semakin sulit bagi kita untuk menemukan titik temu dengan orang lain. Memecah belah diri kita sampai tingkat ini hampir tidak menyisakan ruang bagi persatuan dan persekutuan. Jadi hati-hati dengan sektarianisme doktrinal yang mengangkat isu-isu tersier, isu-isu sekunder menjadi isu-isu esensial dan primer dalam doktrin kekristenan. Lalu menyerang orang-orang lain, ya, dengan doktrin tersebut. Ya. Bahaya. Kenyataan yang menyedihkan tentang banyak perdebatan sengit yang terjadi di antara orang-orang Kristen adalah bahwa mereka seringkali membahas masalah-masalah yang tidak penting. Seringkali perdebatan kontroversial, isu teologi tertentu muncul bukan karena mereka yang berdebat mengerti terlalu banyak, tapi karena mereka mengetahui sedikit. Dengan pengetahuan sedikit itu mereka petenteng, menantang orang debat topik tertentu. Padahal topik yang dibahas itu doktrin-doktrin tersier. Doktrin-doktrin sekunder dan tersier seperti masalah cara baptisan, seperti masalah persepuluhan, masalah usia bumi, masalah kulit, apa warna kulit Adam dan Hawa manusia pertama dibahas. Berapa jumlah malaikat, jenis kelamin malaikat apa. Itu diangkat menjadi doktrin utama dan menjadi sumber perdebatan. Ya, ini orang-orang yang disebut dikategorikan sebagai sektarianisme doktrinal. Saudara, kalau ketemu orang seperti ini, saudara bisa lihat di media sosial. Ya. Jadi semakin seorang menguasai studi teologi sebenarnya, semakin ia dapat membedakan isu-isu apa saja dalam teologi Kristen yang dapat dinegosiasi dan ditoleransi, bukan kompromi. Ya. Dan isu-isu apa saja yang menuntut kita untuk berjuang sekuat tenaga tanpa kompromi. Jadi perbedaan-perbedaan hal-hal yang kita seharusnya merasa paling bebas untuk tidak setuju. Lebih dari itu kita harus menikmati pembicaraan satu sama lain tentang pendapat kita terkait isu-isu peringkat kedua, ketiga, dan keempat dalam kasih dan persekutuan. Tentang baptisan kita bisa saja mendiskusikannya tanpa harus terjadi permusuhan. Ya, kita masih tetap bisa sebagai saudara seiman. Tentang persepuluhan, diskusikan dengan baik-baik. Jangan ngotot. Ya, lalu membodoh-bodohkan orang atau kelompok-kelompok tertentu tentang isu-isu yang sekunder dan tersier ini. Ya. Bahkan ada pada tingkat isu-isu seperti jumlah malaikat, berapa usia bumi, apa warna kulit manusia pertama. Itu ada pada tingkat tersier. Jangan sampai gara-gara itu terjadi saling menggoblok-goblokkan, terjadi saling membuli. Saudara lihat di media sosial. Dan ini adalah kelakuan orang-orang Kristen, beberapa saya lihat di media sosial. Saya ada ketemu dengan seseorang di media sosial, ya. Dia membahas tentang eskatologi, premilenialisme, tribulasi. Dia menyesat-nyesatkan, ya, menganggap hermeneutik tidak alkitabiah, tidak biblikal dan sebagainya. Lalu saya tanya, kamu baca buku apa?
Lalu dia menyesat-nyesatkan saya, menyamakan saya dengan Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Karena Erastus Sabdono katanya disuruh baca bukunya. Saya tanya, buku yang kamu baca tentang ajaran premilenialisme itu buku siapa? Saya tidak menyuruh membaca buku tulisan, tapi buku siapa yang mengatakan seperti itu? Dia tidak bisa menjawab, karena sumbernya bukan sumber primer yang dia baca. Saya tahu. Dari teologi yang berseberangan. Saya premilenialisme, dia amilenialisme. Dan itu berseberangan. Tapi yang salah ialah dia membidatkan saya, menyalahkan saya, menyesat-nyesatkan saya. Lalu menyamakan saya dengan pendeta Dr. Erastus Sabdono. Lalu saya bilang begini dengan dia. Kamu menyesatkan saya dan menyamakan saya seperti Erastus Sabdono. Dalam tulisan itu saya katakan begitu. Secara akademis itu merupakan hak saya untuk bertanya. Kamu dapat pengajaran seperti itu mengatakan premilenialisme itu sesat, tidak biblikal, itu dari buku yang mana? Buku teolog premilenialisme yang mana? Atau dispensasionalisme yang mana yang kamu sudah baca? Dia tidak bisa jawab karena dia memang tidak baca. Lalu menyalahkan saya karena menyuruh menunjuk buku yang mana. Lah, di dunia akademik memang begitu. Kamu menyalahkan orang lain, kamu dapat dari mana itu? Kamu harus bisa jelaskan. Ya. Kamu sudah baca tidak buku-buku dari premilenialisme? Profesor Rairi, Profesor Walwood, ya. Buku Tung Tikam, Ting Tukam, ya. Yang ditulis oleh Pentecost, ya. Pentecost, ya. Kemudian ada banyak lagi yang lainnya, ya. Ada banyak para profesor dari seminari Dallas Theological Seminary. Ya. Nah, jadi kemudian setelah orang ini mengatakan saya seperti ini dihapus lagi, ya. Hapus komen saya, dihapusnya, ya. Kemudian apa yang dia tulis itu dihapus atau di-silence saya tidak tahu, dihapus atau disembunyikan saya tidak tahu, ya. Tapi kalau orang mau berteman dengan saya, ya silahkan, ya. Saya senang berteman dengan orang. Tapi cara orang seperti ini saya tidak suka. Karena saya tanya buku yang mana kamu baca, lalu menyamakan saya dengan Yesus, itu apa hubungannya? Tidak ada sama sekali. Ya saudara bisa baca tulisan-tulisan saya, bisa baca, bisa dengar YouTube saya. Ya, di mana persamaan saya dengan Dr. Erastus Sabdono? Ya tidak ada. Ya, karena saya bertanya buku dispensasional premilenialisme yang mana yang kamu baca? Saya tidak katakan buku saya ada yang kamu baca. Enggak. Beda dengan Erastus suruh baca buku dia. Ya itu wajar, saya kan seorang akademik. Kita harus mengacu kepada siapa ketika menuduh premilenialisme sesat, itu buku dari mana? Apakah dari sumber primer atau dari sumber sekunder? Itu buku itu penting dalam dunia akademik. Dan ini orang tentu saja bukan orang akademik. Karena orang akademik dia tidak akan menyalahkan saya kalau saya bertanya buku apa yang kamu baca, sumber apa? Ya. Nah, itu ketahuan orang sektarianisme doktrinal itu modelnya begitu. Ya. Nah, jadi sektarianisme doktrinal ini tidak hanya merugikan kesatuan gereja, tetapi juga kekudusan gereja. Misalnya, perhatikan cara Rasul Paulus menetapkan prioritas doktrinal dalam surat-surat pastoral. Melalui surat-surat ini, Paulus berulang kali memperingatkan Timotius dan Titus agar tidak terlibat dalam perdebatan bodoh mengenai mitos, silsilah, dan topik spekulatif lainnya yang dikorbankan oleh orang-orang tertentu. Sungguh mengejutkan betapa sering kali Rasul Paulus mendasarkan tegurannya pada keinginan akan kesalehan gereja yang dialami oleh Titus dan Timotius. Perhatikan kekhawatiran Paulus dalam ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, di 1 Timotius pasal 1 ayat 3 dan 4, pasal 4 ayat 7, pasal 6 ayat 45, ayat 20 ayat 21, kemudian 2 Timotius pasal 2 ayat 14, ayat 23, kemudian pasal 4 ayat 3 sampai 4, kemudian Titus 1 ayat 13 sampai 14 dan Titus 3 ayat 9. Jadi di sini walaupun Rasul Paulus tidak memberitahu kita sifat sebenarnya dari ajaran palsu yang dihadapi Timotius di Efesus atau yang dihadapi Titus di Kreta, namun dalam kedua kasus tersebut pandangan ini tampaknya melibatkan mitos dan silsilah tertentu yang kelihatannya sangat spekulatif, ya. Dan sia-sia. Pandangan ini disebut konyol atau tidak sopan dan tampaknya menimbulkan pertengkaran. Berulang kali pertentangan atau pertikaian yang sebenarnya tidak bermanfaat sama sekali. Yang dibahas tidak ada manfaat, tidak penting sama sekali. Berulang kali Paulus memerintahkan agar Titus dan Timotius menjaga kontroversi ini karena tidak menghasilkan kesalehan. Ya.
Saat ini kita mungkin tidak menghadapi ancaman sama seperti yang dihadapi oleh Timotius dan Titus. Namun tentu saja kita semua pernah menyaksikan atau menjadi bagian dari perdebatan teologis yang tidak mengedepankan kesalehan dari orang-orang terlibat, namun malah mendorong pertengkaran, saling membidatkan, saling menyalahkan terhadap spekulasi dan doktrin-doktrin yang tidak penting atau remeh, atau doktrin spekulasi yang sia-sia. Kita harus selalu mengingat diri kita akan prioritas Rasul Paulus, ya, terhadap Injil dan beban pastoralnya untuk kesalehan dalam ayat-ayat di atas tadi. Sasaran teologis kita adalah hati yang murni dan hati nurani yang baik dan iman yang tulus. 1 Timotius 1 ayat 5. Jadi perdebatan teologis yang bersifat spekulatif, yang melampaui pernyataan Alkitab dan yang tidak berhubungan dengan Injil, apalagi disampaikan dengan cara-cara yang tidak beretika, salah satu cara perselisihan teologis ini merugikan kekudusan gereja, ya, karena melemahkan kasih di antara umat Kristen yang saling membuli, saling membodoh-bodohkan, saling menyesat-nyesatkan antar sesama umat Kristiani, dan mempertengkarkan hal-hal yang tidak penting, perkara-perkara yang tidak penting seperti jumlah malaikat, ya, kemudian seperti apa warna kulit Adam dan Hawa, apakah hitam, apakah putih. Apa kepentingannya warna kulit Adam dengan keselamatan kita? Dalam Kristus tidak ada perbedaan ras, tidak ada perbedaan Yunani, Yahudi, ada. Tidak ada pria dan wanita, semua satu dalam kaitan dengan keselamatan. Tapi jika Anda berdebat mengenai apa warna kulit manusia pertama, hitam atau putih, lalu saling serang, saling bully, betapa bodohnya Anda. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, sesuatu yang tidak ada berguna sama sekali. Nah, jadi persisian yang tidak penting ini bukan hanya merugikan kekudusan gereja, tapi melemahkan kasih di antara umat Kristen. Nah, sementara sektarianisme doktrinal merupakan ujung spektrum separatisme doktrinal yang berbahaya bagi persatuan umat Kristen, maka di ujung spektrum lainnya adalah minimalis doktrinal yang mengarah kepada bahaya kompromisis doktrinal. Salah satu ekstrim yang cenderung membuat orang Kristen tertarik untuk meremehkan doktrin-doktrin tingkat primer, tingkat pertama atau esensial dalam iman Kristen. Ini disebut sebagai minimalisme doktrinal yang berbeda, kontradiktif dengan sektarianisme doktrinal. Posisinya masing-masing berada di ujung kutub. Minimalisme doktrinal terjadi ketika kita mengambil doktrin-doktrin tingkat pertama yang esensial seperti doktrin Trinitas, doktrin ketuhanan Yesus, doktrin pembenaran karena iman, doktrin kita manusia berdosa yang tidak dapat menyelamatkan diri, lalu kita turunkan kepada doktrin menjadi tidak berarti pada tingkat yang tersier dan bahkan adiapora, maka ini yang disebut dengan minimalisme doktrinal. Tidak usah kita membahas tentang Trinitas, kita harus hindari. Tidak usah kita membahas ketuhanan Kristus, kita harus hindari. Yang penting kita saling mengasihi. Itu bahaya bagi Kristenan. Itu minimalisme doktrinal namanya. Dan itu merusak kekristenan dari dalam. Demi persekutuan, demi kasih. Ya, tapi mengorbankan doktrin yang dikatakan dalam Alkitab esensial, bicara tentang hidup matinya kekristenan, bicara tentang kekristenan yang berbeda dari agama-agama lain. Tidak boleh ditawar-tawar. Ya, jadi minimalis doktrinal itu seperti itu. Menurunkan doktrin-doktrin primer ke tingkat tersier, ke tingkat yang adiapora, ke tingkat tidak penting. Alasannya demi kasih, demi persekutuan dan sebagainya. Ketika kita meremehkan doktrin-doktrin esensial dan menganggapnya tidak penting, padahal Alkitab dengan jelas menyatakannya sebagai doktrin primer, doktrin esensial. Dengan alasan kita ingin bersikap inklusif, ramah, penuh kasih sayang, demi memelihara persekutuan, maka sesungguhnya kita sedang merusak kekristenan itu sendiri dari dalam. Ingat, doktrin tingkat pertama atau primer adalah doktrin esensial yang sangat penting bagi Injil. Dan bukan hanya membedakan seorang Kristen dari yang bukan Kristen, tetapi juga membedakan kekristenan historik dari bidat-bidat, dari penyesat-penyesat. Karena itu jika kita tidak mengafirmasi doktrin-doktrin ini, kita harus bertanya, benarkah kita seorang Kristen jika kita tidak mengakui Trinitas, jika kita tidak mengakui Tuhan Yesus, jika kita tidak mengakui pembenaran karena iman dan kebutuhan kita akan keselamatan di dalam Yesus saja. Pertanyaannya, benarkah kita Kristen? Bukan.
Itu sebabnya doktrin-doktrin tingkat primer itu bicara tentang hidup matinya kekristenan. Yang membedakan saya Kristen atau saya bukan Kristen. Anda Kristen atau bukan Kristen. Maka ini tidak boleh diturunkan doktrin esensial ini ke tingkat paling bawah. Dan minimalisme doktrinal melakukan hal ini. Karena jika kita melakukan hal itu, kita berada di luar ortodoksi, berada di luar kekristenan historik, dan melemparkan kita menjadi seorang bidat, bahkan seorang yang bukan Kristen. Pada intinya dalam triase teologikal, doktrin-doktrin esensial ini mengacu pada doktrin-doktrin iman Kristen yang paling penting. Ini adalah doktrin yang harus ditegaskan seseorang untuk menjadi seorang Kristen. Sebagai contoh dari minimalisme doktrinal ini adalah mengenai doktrin tentang hakikat Kristus. Sejak awal sejarah gereja, umat Kristen percaya bahwa karya penebusan Kristus selalu terkait dengan keilahian dan kemanusiaannya. Jika Yesus bukan Tuhan sejati, pengorbanannya tidak akan cukup bagi seluruh dunia. Jika dia bukan manusia sejati, dia tidak akan menjadi pengganti yang layak bagi manusia yang berdosa. Baik penulis perjanjian baru maupun banyak pemimpin Kristen mula-mula menegaskan bahwa doktrin ini memberikan peringatan keras bagi mereka yang menolaknya. Jadi meskipun banyak orang yang masih berusaha membuka pintu bagi mereka yang menyangkal ajaran kitab tentang sifat Kristus ini, meremehkan doktrin penebusan dan memutarbalikkan pesan Injil, itu adalah penyesatan. Mengabaikan hal ini akan merugikan gereja. Kita harus peduli pada mempertahankan, memperjuangkan doktrin-doktrin firman tanpa negosiasi. Ya, gereja, orang-orang percaya, ya, tidak boleh kompromi dari minimalisme doktrinal. Sikap kompromistis dari minimalis doktrinal ini adalah Injil palsu. Dan bukan Injil sama sekali. Galatia 1 ayat 6-9. Doktrin-doktrin esensial tingkat pertama adalah doktrin-doktrin yang harus kita perjuangkan tanpa negosiasi. Seperti doktrin Trinitas, doktrin ketuhanan Yesus, ya, pembenaran karena iman. Kita manusia berdosa hanya diselamatkan karena anugerah oleh iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Dan itu adalah contoh dari doktrin-doktrin yang esensial di dalam kekristenan yang harus kita perjuangkan tanpa negosiasi. Sebab kalau kita kompromi terhadap itu, ya, maka kita menunjukkan bahwa kita sebenarnya bukan Kristen. Dan kita bukan orang yang memuliakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus.